Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pencinta Kenosis TV yang setia. Kembali renungan pagi hari ini menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rangkaian kitab Kejadian yang saat ini kita telah sampai pada pasal 21 dengan tema kelahiran Ishak. Mari kita membaca pasal 21 ayat 1 sampai 6. Kemudian Tuhan mengunjungi Sarah lagi seperti yang dikatakannya, dan ia melakukan kepada Sarah seperti yang telah dijanjikannya. Maka Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, sesuai dengan waktu yang telah dikatakannya kepadanya. Abraham menamai anak yang dilahirkan baginya yang dilahirkan oleh Sarah, Ishak. Abraham menyunat Ishak ketika anaknya itu berumur 8 tahun, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Dan Sarah berkata, Allah telah membuatku tertawa, dan setiap orang yang mendengar hal ini akan tertawa bersama. Amin. Masa mengandung dan melahirkan Ishak oleh Sarah. Peristiwa kehamilan yang ditunggu-tunggu oleh Sarah akhirnya tiba juga di usia yang sangat mustahil bagi manusia ketika Sarah berumur 90 tahun. Sesuai dengan waktu yang telah dikatakan Allah kepadanya di dalam ayat 2. Allah tetap setia menggenapi firman. Kehamilan pertama bagi wanita yang sedang ditunggu-tunggu setiap wanita adalah suatu peristiwa yang sangat menyenangkan. Bagi ibu hamil, ada masa di mana mood bisa berubah secara drastis. Misalnya, bisa tiba-tiba senang, marah, sedih, resah, dan gelisah terhadap hal-hal yang kecil. Untuk Sarah yang 25 tahun menunggu peristiwa ini, pasti rasa mood marah, sedih, resah juga pasti datang sebagaimana manusia normal. Namun perasaan mood yang tiba-tiba datang itu bisa ditekannya dengan perasaan yang sukacita begitu besar yang datang dari Allah. Karena Sarah melahirkan bisa dikatakan bukan peristiwa normal seperti biasanya. Karena ia sudah terlambat di usia yang sangat lanjut bagi manusia. Tetapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Abraham menamai anaknya laki-laki itu dengan Ishak dalam bahasa Ibrani yang artinya tertawa. Dan saat anak itu berusia 8 tahun, Abraham melakukan perintah Tuhan sebagaimana yang dilakukan Abraham. Anaknya itu disunat. Kelahiran Ismail adalah suatu rencana Sarah untuk memberikan keturunan ketika Sarah belum mempunyai anak dan belum mengandung. Jauh ke belakang 14 tahun sebelum Ishak lahir, dikarenakan lama tidak mempunyai anak, Sarah yang masih bernama Sarai memberikan pelayannya Hagar orang Mesir kepada Abraham untuk dijadikan istri selirnya. Itu dilakukan Sarah untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Bukanlah rencana Tuhan. Yang akhirnya apa yang dilakukan oleh Sarah itu menjadi sejarah kelam di dalam Alkitab. Kita sering seperti Sarah memakai konsep diri kita. Bukan konsep Allah yang akhirnya membawa semakin jauh dari rencana Tuhan. Setelah Hagar mengandung, ia jadi memandang rendah Sarai. Sarai yang memberikan Hagar untuk didampingi
oleh suaminya Abraham, tadi ia memberikan dengan penuh kasih. Tetapi Hagar setelah ia mengandung, ia menganggap rendah tuan nyonyanya Sarah. Yang melecehkan Sarah. Seolah-olah berkata, aku bisa memberikan keturunan pada Abraham. Sementara engkau tidak. Dan orang yang merasa belum diberi keturunan, seperti Sarah, pasti akan merasa cemburu, marah, julid, dan lain sebagainya. Itu adalah normalnya manusia. Ketika Tuhan belum mempercayakan karunia untuk hamil, dia pasti melihat orang yang hamil, terlebih lagi Hagar yang diizinkan Sarah untuk menjadi istri kedua dari Abraham. Lalu Sarah berkata kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Usirlah hambamu perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ayat 10. Abraham merasa sedih. Allah mengingatkan Abraham untuk melakukan apa yang dikatakan Sarah. Ayat 12. Janganlah sedih karena anak laki-laki itu. Karena hamba perempuan itu. Lakukanlah apa yang dikatakan Sarah kepadamu. Sebab yang akan disebut keturunanmu hanyalah yang berasal dari Ishak. Bukan dari Ibrahim. Maksud saya, bukan dari Ismail. Anak perjanjian sebagai ahli waris Ishak. Ishak adalah nama yang diberikan Allah kepada Abraham sebelum anak itu dikandung oleh Sarah. Awalnya Abraham memohon agar Allah memberikan Ismail saja setelah Ismail lahir. Yang telah dilahirkan baginya sebagai putra kandung atas ide Sarah dari rahim Hagar. Namun Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini. Kita bisa membaca di dalam Kejadian 17 ayat 19 sampai 21. Hikmat dari peristiwa ini, kalau Tuhan belum menjawab doa kita, janganlah kita buat rencana kita sebagai jawaban Tuhan atas doa kita. Pokok doa. Terima kasih Tuhan. Renungan hari ini kami diajar untuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuntun kami Tuhan, menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami telah melihat bagaimana peristiwa janji Tuhan genapi untuk Sarah yang melahirkan Ishak. Biarlah kiranya Tuhan sebelum kami mendapatkan jawaban dari doa-doa Tuhan. Kami tidak memaksakan ide kami, pikiran kami untuk melakukan seolah-olah itu adalah jawaban Tuhan. Karena kami melihat dari peristiwa Sarah mengizinkan Hagar untuk didampingi oleh Abraham. Akhirnya membawa kepada sejarah Alkitab yang kelam. Bapa, berikan hikmat kepada setiap kami pencinta Kenosis TV, setiap pendengar. Dalam nama Yesus. Amin.